Ketua Bidang Komunikasi Media dan Penggalangan Opini Golkar, Tantowi Yahya, menggelar konferensi pers. Apa saja yang ia sampaikan akan segera disampaikan oleh rekan kami, Wanasari. Wanasari, silakan. Bedah kantor partai politik. Baik, Pramita Juan dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kantor DPD tingkat 2 Jalan Mendi, Jakarta Utara. Dan baru saja Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, melakukan konferensi pers dan ada beberapa hal yang kami catat, terutama menyangkut mengenai musyawarah nasional tandingan Partai Golkar yang ke-9 yang malam ini rencananya akan menentukan ketua umum tandingan tentunya. Apa kemudian yang disampaikan lebih lanjut oleh Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya? Baik, saya langsung saja berbintang. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Dari tadi yang disampaikan, konferensi pers yang barusan disampaikan, ada menyinggung soal musyawarah nasional tandingan. Sikap dari DPP sendiri bagaimana? Ya, DPP hanya mengenal satu Munas, yaitu Munas yang merupakan amanat dari Rapimnas ke-7 Partai Golkar di Yogyakarta. Nah, di sana jelas diamanatkan bahwa Munas itu akan diselenggarakan tanggal 30 November. Kemudian tempatnya waktu itu ada beberapa pilihan. Ada Bandung, Surabaya, kemudian Medan, dan Bali. Nah, karena situasi keamanan yang tidak kondusif, maka akhirnya Bali yang direkomendasikan. Dan alhamdulillah Munas ke-9 tersebut sudah berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada halangan sedikit pun, dan telah berlangsung sangat produktif, telah menghasilkan berbagai rekomendasi dan keputusan yang sudah dipublikasikan ke masyarakat. Dan yang lebih penting itu adalah Munas ke-9 sudah berhasil memilih secara aklamasi Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019. Kemudian beliau sebagai Ketua Formatur bersama dengan 8 anggota Formatur lainnya sudah juga berhasil membentuk kepengurusan atau kabinet beliau. Dan itu pun sudah diumumkan kepada publik. Jadi dengan demikian tugas DPP sudah selesai, tinggal lagi pengurus yang baru ini akan melakukan rapat pleno yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Malam ini rencananya Munas tandingan itu akan memilih ketua umum tandingannya. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Partai Golkar yang telah memilih Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum pada Munas di Bali? Ya, sekali lagi DPP hanya mengenal satu Munas, yaitu Munas ke-9, dan sudah memilih Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum. Oleh karena itu selain itu ya di DPP ya tidak ada. Nah, apa kemudian tindakan dari Partai Golkar terhadap kondisi ini? Ya, kami sangat menyayangkan dan kami juga menebar harapan agar supaya saudara-saudara kami merupakan kader-kader terbaik partai, para senior, para pemikir-pemikir terbaik, kader-kader yang sangat cerdas yang selama ini telah berkontribusi baik dan banyak sekali bagi partai untuk dapat kembali ke rumah besarnya, membangun kembali kebersamaan, membesarkan partai ini secara bersama-sama demi misi besar kita di tahun 2019. Kita menang di Pileg, menang di Pilpres. Syukur-syukur di tahun 2019 nanti akan hadir atau lahir kader kita sendiri yang akan kita usung sebagai calon presiden. Dan dalam perjalanan itu dari tahun 2015 sampai 2019 akan banyak pilkada. Ya, kita usung sama-sama kader-kader terbaik kita, sehingga kader-kader terbaik kita bisa menempati posisi-posisi strategis pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan kemudian pada tingkat nasional. Informasi yang kami dapatkan bahwasanya pada Munas tandingan ini ada kader atau anggota Partai Golkar yang juga hadir saat di Bali kemarin. Apakah ada sanksi-sanksi yang dikenakan pada anggota atau kader yang juga menghadiri Munas tandingan ini? Ya, kami pastikan bahwa yang hadir itu bukan ketua DPD 1, baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena tidak ada ketua ataupun sekretaris dari ketua-ketua DPD provinsi dan kabupaten kota yang akan hadir. Yang hadir itu menurut pantauan kami itu adalah perwakilan, dan perwakilan itu pun tidak membawa mandat, karena sebagaimana
kita ketahui di sebelah kiri saya ini adalah salah seorang ketua di Golkar DKI. Golkar DKI tidak pernah mengeluarkan mandat kepada siapapun untuk hadir. Nah, begitu juga di sebelah kanan saya ini Bapak Ausu Babai adalah ketua Golkar Jakarta Utara, DPD 2. Juga beliau tahu pasti. Itu sebagai salah satu contoh saja. Nah, kemudian saya berkomunikasi dengan beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, ya. Tidak ada mandat yang dikeluarkan. Baik, adakah saran-saran yang ingin disampaikan kepada calon-calon ketua umum Munas Tandingan nanti? Ada dua ya Mas, ada dua, Priyo Budi Santoso, kemudian Agung Laksono dan juga Agus ya. Nah, apa punya saran-saran yang ingin disampaikan? Ya, kami menyayangi mereka. Karena kita sudah begitu lama bersama-sama membesarkan partai ini. Kita bersama-sama dalam suka dan duka, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Jadi maksud kami adalah ya kita bersama-sama kembali. Karena kekuatan Golkar ini adalah utuh apabila juga mereka itu menjadi bagian dari kami. Jadi bagian yang istilahnya disebut dengan the winning team ini ya tidak boleh terganggu, tidak boleh pecah. Jadi justru kita harus bersatu-satu untuk bersatu padu dalam melawan segala macam bentuk intervensi dari pihak luar untuk memecah belah partai ini. Ya banyak sekali yang iri dengan kebesaran Partai Golkar selama ini. Ini adalah partai tertua, partai berpengalaman, sekaligus partai yang paling teruji di antara partai-partai politik lainnya. Tentu banyak yang iri, banyak yang menginginkan supaya partai ini terpecah-pecah, menjadi partai-partai kecil kembali, kepengurusannya terbelah-belah, ya dengan maksud dan tujuan ya kita tahu sendiri, agar supaya mereka berjaya di tahun 2019. Karena Golkar walaupun bagaimanapun tetap menjadi ancaman utama ya dalam kontestasi politik di tahun 2019 nanti. Nah, mestinya kita sadar karena kemenangan digenggam ada di tangan kita apabila kita bisa menyatukan semua potensi yang ada, baik yang ada bersama kami maupun saudara-saudara kami yang ada di sana sekarang ini. Baik, Mas, ini kan kondisinya sudah masing-masing mengambil sikap gitu ya. Apa kemudian yang ingin disampaikan kepada ketiga calon ketua umum pada Munas Tandingan ini, Mas? Ya mungkin ini rekan saya ini murni sekali pendapatnya. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Ausu Babai, Ketua Partai Golkar Jakarta Utara. Yang ada saat ini di Ancol, yang berada di Jakarta Utara adalah saudara-saudara kami dan senior-senior kami, Partai Golkar Jakarta Utara. Kami mengajak untuk kembali ke rumah besar Partai Golkar, bahwa termasuk saya pada Munas balik kemarin telah merekomendasikan untuk memperjuangkan Islah Partai Golkar, dan saya rasa Pak ARB saat ini sangat terbuka hati dan pikirannya, berlapang dada untuk menerima saudara-saudara kita semua. Jadi kembalilah, dan kami pun hari ini berdoa kepada mereka, insya Allah Allah membukakan hati dan pikiran mereka agar kembali ke Partai Golkar, dan saya yakin dan percaya bahwa mereka itu darah mereka adalah kuning. Baik, satu pertanyaan lagi Mas. Artinya ini ada kemungkinan Partai Golkar membuka peluang jika Munas Tandingan ini atau orang-orang yang pecah ini ingin kembali ke Partai Golkar gitu? Kami tidak pernah menyebut Munas Tandingan ya, karena bagi kami ya Munas itu satu, yaitu Munas ya, yang di Bali itu. Nah, bagi kami Islah itu tetap terus kami kumandangkan, walaupun upaya yang sudah dibangun secara sabar oleh Pak Akbar Tanjung itu tidak membuahkan hasil pada waktu di Bali kemarin, tapi ya jauh di dalam hati kami. Ini kesadaran kami sendiri gitu ya. Karena kami tidak mau hilang saudara. Kami bagi mereka itu, bagi kami bukan lagi teman, itu saudara. Dan kami tidak ingin kehilangan mereka gitu. Terima kasih, sayang sekali durasi kita sangat terbatas Bapak. Terima kasih Mas Tantowi. Itu dia Juan Permintaan Dini dan juga pemirsa hasil konferensi pers sore ini mengenai Munas Tandingan yang digelar di Ancol. Bahwasanya memang DPP Partai Golkar tidak mengakui dan Partai Golkar sendiri tidak mengakui adanya Munas Tandingan, dan kondisi ini masih membuka kemungkinan bagi Partai Tandingan untuk islah, untuk bersatu kembali. Juan. Ya baik, Wanasari melaporkan dari Koja, Jakarta Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Munas Tandingan Golkar yang digelar di Ancol tidak mendapatkan dukungan dari DPD 1 ataupun DPD 2 di Jawa Timur. Seluruh pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur justru menggelar syukuran atas suksesnya pelaksanaan Munas Golkar di Bali.
Pengurus DPD Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur Partai Golkar menggelar acara syukuran atas suksesnya pelaksanaan Munas di Bali beberapa waktu lalu. Hampir seluruh pengurus hadir, selain sebagai bentuk syukur juga menunjukkan kesolidan pengurus Partai Golkar di Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur. Bagi mereka keputusan Munas Bali sudah final. Kami tidak mengenal Munas apa itu yang sekarang. Bagi kami di Jawa Timur, Munas sudah selesai. Kemarin yang diadakan Munas 9 yang diadakan di Denpasar Bali di Nusa Dua pada tanggal 30 September dan telah menetapkan Bapak Haji Abdurrahman Bakri menjadi Ketua Umum kami Partai Golkar. Adapun kalau ada yang sekarang, kami tidak mengerti ini Munas apa lagi gitu kan. Golkar cuma satu, tidak ada Golkar yang lain. Kita berjalan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Acara ini juga sebagai bukti pengurus DPD Kota Kabupaten se-Jawa Timur tidak terpengaruh dengan adanya Munas tandingan. Rencananya syukuran yang juga sebagai bentuk konsolidasi ini berlangsung hingga besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.